warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah. Mari kita awali pelajaran ini dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyahu wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Amin ya rabbal alamin. Ya. Masih ingat jargon Quran hadis? Masih ingat. Mari kita nyanyikan ya. Ya. 1, 2, 3. Al-Quran hadis sumber hukum Islam, yang paling utama. Al-Quran hadis sumber hukum Islam, yang paling utama. Marilah kita bersama belajar Al-Quran dan juga hadis agar hidup kita selamat di dunia dan akhiratnya. Sebentar ya. Pertemuan hari ini akan membahas tentang berbagi infak dan sedekah. Di sini sudah ada yang pernah infak? Sudah. Bagus. Siapa yang tahu pengertian infak? Memberi. Terus mengamal, beramal. Terus apa lagi? Sebagian harta kita. Terus iya. Infak berasal dari kata anfaqo yunfiqu infaqon, yang artinya membelanjakan atau membiayai yang berhubungan dengan perintah-perintah Allah. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, infak adalah pemberian atau sumbangan harta dan sebagian. Selain itu ya, selain zakat ya. Nah, zakat kan infak wajib toh. Kalau infak gak wajib. Infak dia wajib. Tapi kan kita kan sebagai orang Islam, kalau bisa infak ya infak ya. Nah, kalau punya uang sedikit infak 500 nggak apa-apa. Yang penting ikhlas. Oh ikhlas. Ya. Sedangkan menurut istilah infak adalah mengeluarkan atau memberikan sebagian dari harta atau pendapatan untuk sesuatu kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Infak berbeda dengan zakat. Infak tidak mengenal istilah nisab atau jumlah yang ditentukan secara hukum, tetapi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, infak itu kan seikhlasnya 500, terus 1000. Nah, zakat kan sesuai dengan nisab hitungan. Misalnya kalian duwe pari petani, itu kan ono ukuran itu nih. Nisabe beberapa zakat. Karena misalnya sak meter bisa zakat. Gitu. Nah, infak seikhlasnya. Adapun pengertian sedekah ini apa? Memberi. Terus selain memberi, sedekah senyuman. Terus Senyum, tapi gak boleh senyum terus, nanti gila. Bukan gitu, gak boleh senyum sendiri. Oh, ya gak senyum terus ya gila. Senyum sendiri gila. Ya kamu ya gila. senyum berlebihan. Gak setia. Udah, kamu. Iya, itu senyum terus itu di jalan. Bahagia berarti hidupnya ya.
toh, berarti sedekah terus. Ya. Jadi kalau sedekah itu nggak harus uangku. Enggak, senyuman, terus membuang ranting atau duri dari jalan pun disebut sedekah. Berbuat baik nih. Berbuat baik. Terus misalnya kamu kan jalan-jalan kemana gitu, terus jalan nih orang paku, kok orang guling, ini disingkirkan, itu namanya sedekah. Sedikit demi sedikit. Orang berkah. Amin. Terus di Al-Quran ada yang menjelaskan surah Al-Fajr ayat 15 sampai 18. Siapa yang hafal Al-Fajr? Setia. Ayo Mbak Setia, Setia itu Fa'amal insanu idza mabtala. Fa'amal insanu idza mabtala rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana. Kalla bal la tukrimunal yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin. Sudah. Itu ayatnya menjelaskan tentang sedekah dan infak. Yang artinya, adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dia dimuliakannya dan diberinya kesenangan, maka dia akan berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Berarti manusia nanti pas dikasih kemuliaan, dikasih terus gak diuji, mesti manusia berkata Tuhan ini dipuji-puji, Tuhanku telah memuliakanku. Tapi adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku menghinakanku. Misalnya manusia untuk musibah, kok bersyukur malah dadanya menghina. Terus sekali-kali tidak demikian, sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Terus ada yang ditanyakan? Ada ayat yang menjelaskan tentang fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Pada ayat 15 ini bahwa pada saat Allah meluaskan jalan rezeki kepada manusia untuk mengujinya melalui rezeki itu, janganlah manusia menganggap bahwa hal itu merupakan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala atau dirinya. Anggapan yang demikian adalah tidak benar. Namun sebenarnya hal itu merupakan ujian dan cobaan. Semua kenikmatan yang manusia dapatkan akan dimintai tanggung jawab di saat yaumul hisab nanti. Bu, mau izin ke kamar mandi boleh? Ya. Terus Quran surah Al-Baqarah menjelaskan yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala syafa'ah wal kafiruna hum dzalimun. Ayat tersebut menjelaskan tentang surah Al-Baqarah ayat 254. Allah memanggil orang-orang yang beriman untuk berinfak. Perintah berinfak menurut surah Al-Baqarah ayat 254 ini merupakan hal yang harus dilakukan semua orang yang beriman sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Baqarah ayat 254 ini Allah memerintahkan setiap orang beriman untuk menyisihkan sebagian hartanya untuk berinfak. Dengan demikian surah Al-Baqarah ayat 254 menjelaskan bahwa infak adalah keharusan dan konsekuensi logis seorang yang beriman. Berarti di sini orang yang beriman itu nak sakit diusahakan infak. Terus orang yang beriman akan selalu menampilkan pribadi yang duniawan. Sebab di dalam Al-Quran perintah beriman selalu diiringi dengan pemerintah berbuat amal soleh. Jadi di antara satu dengan lainnya infak dalam syariat Islam merupakan ibadah yang sangat mulia.
karena orang yang berinfak telah mempedulikan orang yang membutuhkan dengan menyisihkan sebagian hartanya. Maka Al-Quran memerintahkan orang beriman sebagai bukti ketaatan Allah dengan melakukan infak kepada sesama manusia. Dan Islam mendorong umatnya agar senantiasa bersedekah sebagian tabungan amal dari hari akhir nanti. Berarti sedekah kuwi dewe celengan sesuk nak dewe ning akhirat. Ketika yaumul hisab nanti. Hal itu karena sedekah merupakan salah satu pundi amal yang bisa dijadikan simpanan kebaikan untuk bekal di hari kiamat. Terus rangkuman dari materi tersebut yaitu manusia hendaklah bersyukur atas rezeki Allah anugerahnya dengan cara menginfakkan sebagian rezekinya di jalan Allah. Jadi manusia itu harus bersyukur atas rezeki yang diberi oleh Allah. Yang kedua, manusia harus tetap rendah hati atas rezeki yang Allah anugerahkan padanya, karena harta hanyalah titipan Allah. Manusia harus tetap rendah hati dan semua harta itu adalah titipan Allah. Manusia adalah senantiasa bersabar dalam kesusahan dan tetap berinfak sesuai kemampuannya di jalan Allah. Terus infak adalah sebagian pembukti keimanan seorang dengan menginfakkan sebagian hartanya. Allah SWT mengisyaratkan agar nyantuni anak yatim dan duafa. Manusia adalah menyeru untuk memberi makan orang-orang miskin. Sudah paham? Ya, sudah paham. Pelajaran